Saya akan menjelaskan tentang kelemahan-kelemahan apa saja yang dimiliki oleh seorang narsistik. Tapi sebelumnya teman-teman, narsistik itu kan kalau kita pikir-pikir mereka sangat kuat, mereka sangat powerful sekali. Kenapa? Karena kalau mereka tidak powerful, mereka tidak hebat, bagaimana mungkin mereka bisa mempengaruhi orang sampai mereka kelihatannya, sampai si korbannya tidak berdaya sama sekali dibuat oleh mereka. Artinya kan mereka sangat-sangat hebat teman-teman. Namun teman-teman, di balik kehebatan mereka ternyata mereka punya kekurangan, punya kelemahan. Apa saja sih kelemahan narsistik itu teman-teman? Jadi saya akan jelasin 10 kelemahan narsistik. Yang pertama teman-teman, mereka tidak percaya diri. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang rapuh, orang-orang yang tidak percaya akan dirinya sendiri, sehingga apa teman-teman, mereka butuh dipuji oleh orang lain, mereka butuh diisi oleh orang lain. Makanya disebut si narsistik ini butuh supply, agar apa teman-teman, kebutuhan self esteemnya, kebutuhan agar keberhargaan dirinya bisa diisi oleh orang yang terdekat dengan dia, oleh orang yang mereka manipulasi. Yang kedua teman-teman, seorang narsistik itu memiliki kelemahan, mereka tidak bisa mengisi energi mereka sendiri, seperti energi bahagia, energi senang, energi ketenangan, kedamaian, dan lain-lain. Mereka butuh energi itu dari suplainya, dari orang yang mereka hisap. Karena apa? Karena mereka tidak bisa menciptakan itu. Beda dengan kita yang normal begini teman-teman. Ketika kita bersyukur, ketika kita melakukan kebaikan, maka kita merasakan kebahagiaan secara langsung. Namun bagi si narsistik itu tidak ngefek teman-teman. Jadi mereka butuh orang lain untuk mereka hisap dalam hal pemenuhan rasa bahagianya, yang iri hati kepada keberhasilan orang lain, keunggulan orang lain, kehebatan orang lain, karena mereka merasa itu mengambil hak mereka, itu membuat mereka merasa tersaingi. Orang narsistik itu gampang sekali merasa terluka egonya ketika dia melihat orang lain lebih dari mereka. Mereka mengalami luka demi luka, egonya sering tersakiti, egonya sering merasa rapuh. Tapi anehnya mereka terus melakukan pola yang sama, karena mereka tidak memiliki kapasitas untuk belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalunya teman-teman. Jadi kalau teman-teman berharap mereka berubah, itu sangat sulit sekali. Narsistik itu adalah orang yang pembosan teman-teman. Apa yang mereka lakukan hanya mereka lakukan sesaat saja. Jarang banget mereka bisa melakukan sesuatu yang konsisten panjang gitu, jarang banget. Jadi mereka itu tidak bisa melakukan sesuatu dalam jangka waktu panjang. Mereka tidak bisa karena dia tidak bisa merasakan kenikmatan dalam atau kenyamanan dalam melakukan hal yang itu saja dalam hal yang panjang. Maka biasanya kelemahannya ini mereka butuh drama-drama dalam hidup mereka. Drama-drama inilah kalau dibawa ke hubungan mengakibatkan hubungan jadi ada yang disakiti, ada yang dirugikan teman-teman. Dan bagi mereka itu malah kesenangan bagi mereka, merasa kalau dengan drama-drama itu mereka terperhatikan, mereka kayak dihargai dan lain-lain teman-teman. Anggapan mereka seperti itu. Kelemahan dari seorang narsistik itu, walaupun mereka bisa dibilang umurnya dewasa mungkin gitu ya ketika kalian kenal sama mereka, tapi sebenarnya mereka ini bisa menjadi seperti anak kecil jika mereka tidak dipenuhi keinginan mereka. Maka mereka seperti anak kecil yang kalau tidak dikasih yang mereka mau, mereka akan tantrum. Nah, si narsistik juga begitu teman-teman. Kekurangannya ini bisa membawa mereka pada hubungan mereka yang kacau, relasi mereka yang kacau, pertemanan, persahabatan mereka yang kacau. Mereka cepat sekali rapuh egonya, mereka cepat sekali merasa terluka egonya teman-teman. Paling banyak sekali dikatakan orang, si narsistik itu tidak memiliki empati. Sebagaimana kita ketahui, di dalam hidup ini selain kita punya logika, kita juga harus punya kecerdasan emosional namanya teman-teman. Nah, orang-orang dengan narsistik ini mereka tidak memiliki kecerdasan emosional. Sehingga yang kedelapan teman-teman, biasanya orang yang narsistik itu paling gampang menyimpan dendam. Karena apa? Gini,
setiap mereka memiliki masalah, mereka tidak pernah mau diskusi, duduk, bicarakan baik-baik, dan mereka tidak mau mencari solusi. Bagi mereka, ketika ada masalah, kamu ikutin saya atau kamu pergi dari hidup saya. Mereka selalu seperti itu, dan menganggap kebenaran mereka itu adalah hal yang paling mutlak. Dan ketika ada orang yang berani melawan dan berkata tidak atau mengabaikan mereka, itu bagi mereka adalah seperti sebuah pengkhianatan. Itu seperti kayak kamu tuh memberontak dengan mereka, kamu tuh sudah menyakiti mereka banget. Dan itu bisa, bagi orang itu biasa aja diskusi, tapi bagi mereka itu kayak sakit luar biasa. Akhirnya ini bisa membuat mereka dendam. Mereka mudah sekali dendam. Topeng mereka kelihatan, diri mereka yang asli kelihatan. Karena kalau mereka memperlihatkan asli mereka, maka banyak orang akan ketakutan sama siapa mereka sebenarnya. Makanya mereka memakai topeng-topeng. Mereka pandai sekali memanipulasi agar orang menyukai mereka pada awalnya. Namun seiring perjalanan waktu, topeng ini akan kebuka dan muncullah ketakutan mereka. Muncul ketakutan mereka, orang akan pergi dari hidup mereka. Makanya setiap korbannya akan dimanipulasi dan dibuai sedemikian rupa juga. Yang ke-10, seorang narsistik itu banyak memiliki maunya, tapi gengsinya juga tinggi, teman-teman. Gengsinya tinggi sekali untuk mengakui baik kesalahannya, mengakui untuk kelemahannya, dan lain-lain. Mereka selalu pengen merasa hebat, mereka selalu pengen merasa dirinya tuh powerful dan lain-lain. Sehingga apa, teman-teman? Ketika mereka bermasalah dalam hubungan pun mereka tidak mau meminta maaf. Bahkan meminta maaf untuk dirinya sendiri pun mereka enggan sekali. Jika kalian memiliki masalah dengan mereka, maka sebisa mungkin mereka akan membuat kalianlah yang minta maaf, karena harga diri, keunggulan, mereka tidak mau harga diri mereka atau keunggulan mereka di bawah orang lain. Mereka harus selalu berada di posisi yang di atas dari siapapun juga. Itulah yang dilakukan narsistik, teman-teman. Kelemahan-kelemahan mereka inilah yang membuat mereka itu sulit bahagia, sulit tenang, sulit damai, dan lain-lain, dan gampang sekali terluka. Nah, itu tadi, teman-teman, 10 kelemahan si narsistik yang mungkin bisa untuk kita pahami, untuk kita mengerti, dan untuk kita antisipasi juga agar kita tidak terjebak namun tetap menghargai mereka sebagai seorang manusia juga. Semoga konten ini bisa memberikan pencerahan buat kita semua, konten buat teman-teman semua. Salam dari saya, Coach Dani.